Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman. Amin. Anak-anak, kali ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini Ibu akan membahas tentang Rasulul Azmi. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian bisa memahami apa itu Rasulul Azmi dan siapa saja yang termasuk Rasulul Azmi. Ulul artinya mempunyai atau memiliki. Apa artinya al-azmi? Artinya teguh atau tekad yang kuat. Jadi pengertian dari ulul azmi itu apa anak-anak? Ya, ulul azmi ialah memiliki keteguhan atau tekad yang kuat. Para Rasulul azmi memiliki keteguhan atau tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat. Ia teguh dalam menyampaikan ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian sudah tahu kan apa itu ulul azmi? Sekarang kalian harus tahu juga siapa saja Rasul yang tergolong ulul azmi. Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Rasul yang tergolong Rasulul azmi yaitu yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa Nabi Nuh alaihissalam tergolong Rasulul azmi? Karena selama 950 tahun Nabi Nuh mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia pada masa itu mengacuhkan seruan beliau. Mereka mencemoohkan dan mengejek seruan dari Nabi Nuh untuk menyembah kepada Allah. Bahkan anaknya sendiri yang bernama Kan'an tidak menghiraukan seruan Nabi Nuh. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan banjir besar dan hanya sedikit orang yang selamat. Mereka adalah pengikut Nabi Nuh. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim tergolong Rasulul Azmi? Nabi Ibrahim memiliki kesabaran, keteguhan dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim hidup pada masa Raja Namrud yang dolim dan kufur. Nabi Ibrahim mengajak Raja Namrud dan kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan berhenti menyembah berhala. Karena ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya dikabulkan. Kemudian yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Kenapa Nabi Musa tergolong Rasulul Azmi? Nabi Musa hidup di masa Raja Fir'aun yang sangat dolim, mengaku dirinya Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankannya, maka orang itu akan dibunuh. Nabi Musa alaihissalam terus saja menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala di tengah kedoliman Fir'aun dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Kemudian yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Nabi Isa tergolong Rasulul Azmi? Nabi Isa adalah putra Maryam. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, beliau dilahirkan dengan perantara ibu saja. Nabi Isa dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa dengan cara diangkat ke alam gaib dan ternyata yang terbunuh adalah orang yang menyerupai Nabi Isa. Terakhir adalah Nabi terakhir kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sih yang tidak kenal beliau? Beliau adalah salah satu Rasulul Azmi. Kenapa beliau tergolong Rasulul Azmi? Dalam menyiarkan agama Allah, Nabi Muhammad sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh. Orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad sedang beribadah, Abu Jahal dan komplotannya datang dengan sengaja mengotori Nabi Muhammad dengan najis.
Namun Nabi Muhammad bukanlah sosok pendendam. Ia berdoa dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku, itulah Rasul yang tergolong Rasulul Azmi, yang bila kita singkat dengan nama Nimim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad, atau Mimin, Musa, Ibrahim, Muhammad, Isa, dan Nuh. Mereka memiliki keteguhan dan tekad yang kuat dalam menyampaikan ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pendalaman untuk pendalaman materi, sekarang coba kalian jawab pertanyaan berikut. Nomor 1, siapakah anak dari Nabi Nuh yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? 2, siapakah raja yang hidup di masa Nabi Ibrahim alaihissalam? 3, siapakah raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan? 4, siapakah ibu dari Nabi Isa alaihissalam? 5, siapakah orang yang paling membenci Nabi Muhammad SAW? Alhamdulillah, demikian pertemuan kita kali ini. Semoga ada guna dan